Watu Pamasuta Majjhima Nikaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, yang saya hormati pemimpin Puja Bakti yang memandu hari ini, serta ibu bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia. Sungguh berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita bersama-sama untuk dapat melakukan kebajikan, memiliki niat untuk datang ke wihara dan juga terkondisi hingga bisa sampai ke tempat ini dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia. Karena dengan pemahaman dan pengertian terkait dengan pentingnya kita belajar Dharma dan pentingnya kita mengulang Dharma, maka hal tersebut akan menjadi kondisi kita untuk terus selalu belajar. Dari belajar akan memudahkan kita untuk berpraktik Dhamma. Dan hari ini pun juga merupakan suatu kebajikan yang luar biasa. Kita bisa bersama-sama di sini. Tadi sudah membacakan Parita, Sutta, Gatha, sekalipun bermeditasi sebentar, namun juga sudah mempraktikkan hal tersebut. Jadi di hari Minggu, memanfaatkan waktu dengan baik untuk berbuat baik. Yang mana memang dari 84.000 kelompok Dharma, ya inti dari ajaran Sang Buddha tidak jauh-jauh dari selalu mengingatkan untuk ya bagaimana kita dalam keseharian mengikis perbuatan-perbuatan yang tidak baik, menambah terus kebajikan dan menyucikan hati dan pikiran. Nah, hal yang terakhir ini yang sangat istimewa. Ya, menyucikan hati dan pikiran batin dan jasmani. Yang ternyata kita hidup ini bukan hanya jasmani saja yang kita bersihkan, namun batin ini pun juga perlu untuk kita bersihkan. Yang mana ya beliau memberikan jalan untuk mengarahkan menuju pada akhir dari penderitaan itu sendiri. Yang mana terkait dengan materi hari ini pun adalah bagaimana kita dapat membersihkan batin kita. Yang disampaikan oleh pemimpin Puja Bakti tadi, Watu Pamasuta, yaitu diibaratkan sebagai perumpamaan kain, seperti itu. Nah, yang mana mungkin tadi ibu bapak dan saudara-saudari sedama sebelum datang ke wihara sudah menyiapkan diri, bersih-bersih rumah, beberes rumah, ya. Dengan kita sering mendengarkan Dharma, bukan berarti bersih-bersih rumah ini hanya bersih-bersih, tetapi dengan perenungan. Oh, saya membersihkan rumah, menyapu rumah. Demikianlah pula setiap hari saya juga membersihkan kekotoran batin saya dari loba, dosa, dan moha. Nah, kemudian setelah bersih-bersih rumah, mandi, ya, membersihkan jasmani. Demikianlah saya saat ini membersihkan jasmani saya pun juga setiap hari akan membersihkan kekotoran di dalam batin saya, loba, dosa, dan moha. Setiap hari saya memasak, memberikan nutrisi kepada jasmani ini agar bebas dari kelaparan, karena kelaparan itu pun juga merupakan penyakit, begitu. Setiap hari mencari, ya menanak nasi, kemudian memasak sayur untuk ya bagaimana jasmani ini bisa bertumbuh, bisa ya menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya demikian pula saya pun juga perlu nasihat-nasihat yang baik, baik itu dari sanak keluarga terdekat, orang tua, saudara, bahkan mungkin tetangga, sahabat, ya kerabat, atau bahkan ya para anggota sangha, biku, samanera, ya, kemudian Romo Ramani, ya, Tasilani. Nah, ketika seseorang mampu untuk menerima nasihat ini, dikatakan bahwasanya orang tersebut dikatakan maju dalam praktik Dharma, memanfaatkan kehidupan ini dengan baik untuk selalu berbuat baik, selalu sadar apa yang dilakukan,
ketika seseorang memiliki kesadaran ini akan selalu bertumbuh dalam kebajikan. Dan ketika seseorang juga sadar terkait dengan apa yang dilakukan, ia pun juga akan mengetahui, oh saya ketika berbuat baik manfaatnya ini. Ketika saya mengembangkan kemarahan manfaatnya ini. Maka akan selalu mengkondisikan dirinya pada rule, yaitu apa? Rule kebajikan. Nah, di dalam Watupama Sutta ini, Sang Buddha menjelaskan terkait dengan perumpamaan kain yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya kelompok 7. Ya. Yang mana sutta ini dibabarkan oleh Guru Agung Buddha saat beliau berada di Sawati, ya, di hutan Jeta. Tempatnya ya, Anathapindika. Anathapindika ini saudagar kaya yang beliau sering untuk tinggal di sana membabarkan dharma. Dan salah satu dharma yang beliau sampaikan akan kita ulang di saat ini. Ya, dharma ketika kita ulang kembali, ketika kita pelajari kembali, akan membawa manfaat di dalam batin kita. Yang mana di sini memang Sang Buddha selalu mengarahkan bahwasanya batin dan jasmani ini harus selalu seimbang. Saat batin diberi makan, jasmani diberi makan, jasmani pun juga diberi makan. Makanannya salah satunya adalah khotbah dhamma yang akan saya ulang saat ini. Nah, khotbah ini memang disampaikan oleh Guru Agung Buddha kepada para biku. Ya, pada saat itu memang Guru Agung Buddha sering bersama para biku. Namun sebenarnya khotbah yang beliau sampaikan ini ya berguna untuk semuanya. Baik itu biku, bikuni pada masa itu, samanera, samaneri, upasaka, ataupun upasika. Nah, pada sutta ini dijelaskan bahwasanya beliau menyampaikan, wahai para biku, misalkan ada seekor kain yang kotor, ya, terkotori oleh noda, dan kemudian ya kain yang kotor tersebut dicelupkan kepada wadah air yang berwarna, ya warnanya bisa biru, bisa kemudian kuning, merah ataupun merah muda, ya. Dimana ketika kain tersebut dicelupkan ke dalam pewarna, baik itu biru, kuning, merah, ataupun merah muda, hasilnya, hasil dari kain pewarna itu tidak menjadi murni. Istilah Jawanya belentong-belentong, begitu ya. Jadi akan menjadi ya tidak semurni ketika kain itu dicuci dengan air bersih. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan lebih lanjut. Demikian pula, ketika seseorang memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran kotor, nah tadi kan kain yang kotor, dicuci dengan pewarna. Warnanya biru, kuning, merah, ataupun merah muda. Sudah kotor, dicuci dengan pewarna. Hasilnya pun juga tidak sempurna, tidak murni. Nah, begitupun pikiran. Ketika seseorang memiliki pikiran kotor, pikiran tidak baik, hasilnya pun juga tidak baik. Ya, menciptakan neraka di dunia ini dan menciptakan neraka di dunia setelah ini, begitu. Jadi Sang Buddha ketika setelah mencapai penerangan sempurna itu, beliau mampu melihat 31 alam kehidupan. Jadi jangan heran ketika umat Buddha dikatakan memiliki surga dan neraka tidak. Oh, banyak surganya ya. Berapa Cik Neni surganya? Ya, ada 26 alam surga. Tinggal pilih itu. Saya melakukan kebajikan melalui pikiran ini sudah level mana? Melalui perbuatan sudah level mana? Melalui perbuatan sudah level mana? Ya, masing-masing ada coupling-couplingnya begitu. Ya, 26 alam surga, 4 alam menderita, termasuk alam apaya, termasuk alam neraka. Kemudian yang istimewa saat ini kita semuanya ini sebagai manusia. Ya, karena calon Buddha pun juga beliau bisa menyempurnakan kebajikan dengan cara terlahir sebagai manusia. Maka terlahir sebagai manusia ini dikatakan istimewa. Ya, maka tadi dikatakan ketika seseorang memiliki pikiran yang tidak baik, maka
ya neraka akan diperolehnya. Dan beliau pun juga pernah berkhotbah di dalam ya Tamotama Sutta Anguttara Nikaya terkait dengan 4 jenis manusia. Kalau ibu bapak dan saudara-saudari masih ingat ya, ada manusia yang datang dari gelap menuju gelap, ya masih ingat ya Cik Neni ya? Gelap menuju terang, terang menuju gelap, yang terakhir apa? Terang menuju terang, ya terang menuju terang, itu. Ya, Sang Buddha mengetahui bahwasanya setiap orang ini lahir membawa perbuatannya masing-masing. Orang yang terlahir gelap, terlahir di keluarga yang tidak ya memiliki sandang pangan papan yang baik, perbuatan, pikiran, ucapan dan perbuatan pun juga diarahkan ke yang tidak baik, hasilnya gelap tadi, ya, penderitaan. Nah, kemudian orang yang datang dari gelap menuju terang. Orang yang lahir tidak memiliki sandang, pangan, papan, obat-obatan yang maksimal, namun mereka mampu untuk mengubah dirinya, ya, mengubah pola pikirnya menjadi baik, ucapan, tindakan, perasaannya menjadi baik, ia akan dapat mengubah dirinya, ya, dari awalnya tidak sejahtera bisa menjadi sejahtera. Juga dapat menciptakan surga di dalam hidupnya dan juga menciptakan surga setelah kematian. Dikatakan hidup dari gelap menuju terang. Ya. Nah, maka di sini dikatakan bahwasanya di dalam Buddhis nasib itu bisa diubah. Walaupun terlahir 4 kebutuhan pokok tidak sempurna, ya, namun ketika ia berupaya dengan maksimal, ya hasilnya pun juga akan menjadi maksimal. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang datang, makhluk yang datang dari terang menuju gelap. Ya, seseorang yang memiliki kesejahteraan luar biasa, sandang, pangan, papan, obat-obatan, melimpah ruah, mobil apapun yang diinginkan ada, mau sekolah di luar negeri bisa, ya, mau makan sehari 10 kali bisa begitu. Tetapi ketika ia condong ke arah yang tidak baik, condong perbuatannya ke arah yang tidak baik, selalu mengupayakan dirinya untuk berpikir, berucap, berbuat yang tidak baik, ya, ia pun akan menciptakan neraka di dalam kehidupan ini dan neraka di kehidupan yang akan datang. Jadi katakan neraka ini yang gelap tadi, terang menuju gelap, sudah terlahir indah, memiliki perawakan yang menawan, rupa yang elok, pengikut, namun perbuatannya tidak baik. Ya, ini dikatakan ya lahir dari terang menuju gelap. Nah, yang sangat sempurna ini, yang terakhir. Orang yang datang dari terang menuju terang. Lahir di keluarga yang memiliki kesejahteraan, sandang, pangan, papan, obat-obatan, semuanya bisa dipenuhi keinginan-keinginan indrianya. Ya. Nah, kemudian bertemu juga dengan keluarga yang baik. Dirinya pun juga mau untuk menerima nasihat-nasihat yang baik. Sehingga apa yang dia pikirkan, ucapkan, dia lakukan, bagaimana perasaannya saat melakukan kebajikan tersebut mengarahkan kepada kebahagiaan, ya maka dia pun sudah memperoleh surga di bumi, tambah lagi surga plus-plus di bumi, ya, dan juga setelah kematian tiba terlahir di alam bahagia. Nah, di sini pentinglah kita selalu untuk sadar bagaimana kita memiliki perasaan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana di dalam Watupama Sutta ini pun juga Sang Buddha membreakdown, merinci kekotoran batin apa saja yang dapat membawa seseorang kepada penderitaan. Ya, yang mana ketika ini diketahui, kemudian saat dirasakan oleh seseorang ini batin, perasaan menjadi panas, menjadi marah, nah ini yang dapat menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Bahkan kesejahteraan pun juga terhambat, kesehatan pun juga terhambat ketika
kekotoran batin ini ya tidak dilepaskan oleh seseorang tersebut. Nah, 16 kekotoran batin di sini yang pertama adalah Sang Buddha menjelaskan terkait bahwasanya seseorang memiliki keserakahan dan ketamakan. Ya, keserakahan. Tidak puas terhadap apa yang dimiliki. Ini yang pertama. Ya, ketika itu dimiliki oleh seseorang dan orang tersebut merasa, ini tidak mengapa. Memang ini saya seperti ini. Ya, dia akan terus menderita seperti itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah niat jahat. Ya, niatan jahat. Ini yang mengarahkan seseorang kepada kepemilikan pikiran-pikiran yang tidak baik tersebut. Niat jahat. Niat jahat, kemudian permusuhan, dari permusuhan jadi kemarahan, saling marah, saling iri, saling dengki, saling menghina satu sama lain, itu yang kelima. Kemudian mendominasi, setelah memiliki sikap mendominasi, dia memiliki ya dikatakan iri hati, tidak suka dengan pencapaian orang lain. Ya, setelah keiri hatian muncul yang namanya kecemburuan. Ini memang kekotoran batin yang sangat halus. Saya tidak cemburu kok. Saya hanya menikmati kebahagiaannya mereka. Namun ternyata ada sisi-sisi kecemburuan di sana. Ya, ini pun juga harus perlu diwaspadai oleh kita semuanya. Dari kecemburuan muncul kemunafikan. Ya, munafik itu bahasanya apa? Ya, muka 2, muka 3, muka 4, muka 5 begitu ya. Muncul kemunafikan, ini kekotoran batin ya yang ke-9. Dari kemunafikan muncul penipuan ya. Tidak merasa bahwa menipu itu benar begitu. Ya, kemudian muncul rasa keras kepala yang ada di dalam dirinya, ya, tidak mau untuk dinasihati dan lain sebagainya. Dari keras kepala muncul persaingan, dari persaingan muncul kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, dan kemudian kelalaian. Atau ya yang dikatakan kelalaian ini ya ceroboh begitu. Dan ini merupakan kekotoran batin yang ada di dalam diri manusia. Sang Buddha mengetahui itu, kemudian menyampaikan kepada para biku yang ada. Bahwasanya ya para biku, ketika seseorang memiliki kesadaran, sadar ya, apa yang muncul di dalam dirinya, apa yang muncul di dalam batinnya, hendaknya ia mengetahui dan melepaskan semuanya itu. Ya, maka ketika Sang Buddha menyampaikan bahwasanya hal itu sudah diketahui, maka ketika seseorang di dalam kehidupan sehari-hari muncul ketamakan, keserakahan, sadar. Maka ketika kesadaran muncul, hendaknya seseorang melepaskannya. Ya, sama dan seterusnya. Ya, ketika niat jahat itu muncul, disadari, kemudian berupaya untuk melepaskan. Ya, kemudian ketika kemarahan itu muncul, sadar, kemudian dilepaskan. Ya, sampai pada yang terakhir, ketika kelalaian, ya, apa tadi, keserakahan, ya, ketamakan, sadar, dilepaskan. Niat jahat dilepaskan, kemarahan ya dilepaskan. Kemudian perseteruan dilepaskan, penghinaan dilepaskan. Ya. Nah, kemudian yang dikatakan mendominasi dilepaskan, kecemburuan dilepaskan. Ya. Kemudian sifat setelah kecemburuan iri hati dilepaskan. Ya. Kemudian kecemburuan, iri hati, menipu, munafik, keras kepala, iri hati, kesombongan, ya, keangkuhan, tinggi hati, kelalaian, semuanya dilepaskan. Ketika seseorang mampu memiliki kesadaran tersebut dan melepaskan, maka kebahagiaan di dalam batinnya akan dirasakan. Benar-benar orang ketika terbebas dari segala bentuk kekotoran batin tersebut, maka batin ini akan terbebaskan dan akan mencapai atau merasakan kebahagiaan di sana. Nah, ketika kebahagiaan itu dirasakan, maka seseorang akan
sadar bahwasanya oh ternyata ketika saya memiliki perlindungan kepada Tiratana, ya, Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka ia akan ya memiliki perlindungan yang mendalam di sana. Seseorang akan memiliki perlindungan di dalam Buddha, perlindungan di dalam Dhamma, dan perlindungan di dalam Sangha. Ya, sekalipun memang Guru Agung Buddha sudah parinibbana 2500 lebih ya tahun yang lalu, tetapi ajarannya masih tetap ada. Kita meyakini Guru Agung Buddha, beliau adalah maha suci, maha sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru. Jadi ini perlu untuk cek ya. Perlu untuk kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya saat saya datang ke wihara ya, kemudian langsung menghormat kepada Guru Agung Buddha ya 3 kali. Saya menghormat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga semua makhluk berbahagia ya. Dengan melihat Rupang ya kita diingatkan, oh beliau kita sangat bersyukur beliau telah dapat mengajarkan Dharma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu. Ya, mungkin dulu ketika Guru Agung Buddha ya ada, kita belum ada, atau mungkin ada tetapi kita tidak tahu menjadi apa begitu. Ya, saat ini kita masih bisa mempelajarinya. Ya, dikatakan tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan. Kemudian apa lagi selanjutnya? Mengundang untuk dibuktikan. Dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Mungkin kita tidak bisa mengukur ya kebijaksanaan seseorang itu seperti apa. Mungkin saya beranggapan ini bijaksana, orang lain bijaksananya seperti ini, seperti itu. Namun di sini kalimat yang ada di dalam ya dharma tersebut adalah ya dapat diselami oleh para bijaksana. Yang mana ketika dapat diselami oleh para bijaksana, maka memang yang hanya bisa memahami dharma ini ya seperti yang Brahma Sahampati sampaikan. Bante, ajarkanlah dharma kepada mereka yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Debu ini apa? Ya kekotoran batin, 3 akar kejahatan. Kalau di breakdown lagi ada 16 tadi. Ya. Nah, perlunya saat ini kita cek recek di dalam batin kita masing-masing. Masihkah ada yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha? Ya, tadi hal-hal perasaan-perasaan yang ada tadi. Ketika ada, kita sadari, berupaya kita lepaskan. Nah, ketika melepaskan itulah menjadi praktik nyata yang kemudian dalam 3 aspek dalam pemahaman Dhamma ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar Dhamma, ya 3 aspeknya, mempraktikkan Dharma, dan hasil dari mempraktikkan Dharma ini benar-benar kita rasakan. Seperti apa ketika saya melepaskan kemarahan, ya kita sadar seperti apa ya yang awalnya saya punya kemarahan, perseteruan, kesombongan, kemudian saya lepaskan hasilnya seperti apa. Nah ini masing-masing dari individu lah yang mampu merasakannya. Nah ini, nah ya Dharma. Kemudian memiliki keyakinan dalam Sangha. Sangha siswa Sang Bagawa, Arya Sangha. Ya, yang patut, lurus, benar, dan lain sebagainya yang hingga saat ini pun karena adanya Arya Sangha ini, Dharma masih tetap dapat bertahan dan dapat kita pelajari bersama-sama
yang dulu pada masa kehidupan Sang Buddha banyak mereka yang terbebaskan dari debu-debu, dari kekotoran batin. Ya saat ini tidak ada hal yang tidak mungkin ketika kita praktik dharma, kita dapat terbebas dari kekotoran batin tersebut. Ya, sekalipun memang Tasilani tidak mudah praktik dharma. Susah. Kemudian batin ini selalu mengarah condong kepada kemarahan begitu ya. Tidak ada segala sesuatu yang tidak mungkin. Bahasa gaulnya, nothing is impossible begitu ya. Tidak ada segala sesuatu yang tidak mungkin. Bisa jika kita berupaya. Ya memang yang pertama harus dipaksa ya. Ingat saya dengan motivasinya Pak Andri Wongso. Yang pertama, apapun itu dalam melakukan kebajikan, dalam bekerja, yang pertama harus dipaksa. Kemudian yang kedua terpaksa. Akhirnya bisa. Akhirnya menjadi luar biasa. Ya, setelah ini direnungkan, iya juga ya. Saya harus bangun pagi ke wihara, harus dipaksa dulu. Kemudian mau ke wihara, nanti seperti apa? Ya, dipaksa. Akhirnya lama-lama akan menjadi kebiasaan. Ketika seseorang condong kepada kebajikan, tumbang pun kepada kebajikan. Ya, yang dikatakan tumbang itu ya setelah kematian ini begitu ya. Kita tidak tabu lagi dengan kematian. Memang demikianlah adanya. Nah, di sini bagaimana kita mempersiapkan ya sebelum ya lahir, tua, sakit, mati itu muncul, kita memiliki bekal. Ya, bekal untuk ya kehidupan selanjutnya. Yang lebih baik lagi, kita benar-benar mampu untuk mengikis kekotoran batin di kehidupan ini agar tidak muter-muter lagi di 31 alam kehidupan. Ya memang itu tidak mudah. Minimal saat ini kita pelan-pelan berupaya bersama-sama untuk saling mengingatkan, saling praktik dharma secara bersama-sama. Maka seperti ini sangat bagus sekali ketika kita kumpul, kemudian mendiskusikan dharma, kemudian mencari solusi, ya. Ketika bersama berkomunikasi, bercerita, bukan menambah masalah, tetapi bercerita ketika kita memiliki problem, kita bisa mengurangi something problem tersebut, masalah, dari masalah yang ada kita kecilkan, dari yang kecil ditiadakan. Nah, itu fungsi dari memiliki sahabat yang baik. Nah, kemudian dengan seseorang memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemudian di dalam sutta tersebut dilanjutkan kembali bahwasanya ketika para biku, saat seseorang mampu untuk memahami Dhamma, memahami makna dari Dhamma, ajaran Guru Agung Buddha, maka batinnya akan terbebas dari kekotoran batin. Saat batinnya terbebas dari kekotoran batin, kebahagiaan muncul, sukacita muncul, kenikmatan muncul, nikmat dari terbebasnya loba dosa moha. Dengan kenikmatan muncul, konsentrasi akan dapat muncul di dalam dirinya. Ya, nah memang ketika seseorang biasanya one day mindfulness begitu ya, weekend mindfulness, kadang orang-orang datang yang baru pertama kali, yang dikeluhkan apa? Konsentrasi. Waduh Tasilani, saya tidak bisa konsentrasi, pikiran saya ke sana kemari, karena apa? Batinnya masih diliputi oleh kekotoran batin yang tadi. Ya, yang 16 kekotoran batin tadi tidak perlu saya ulang-ulang, semoga tahu dan semoga ketika ada yang sudah pernah merasakan itu, oh ternyata ini kekotoran batin ya. Oh ternyata ini perlu dihilangkan ya. Oh ternyata ini perlu ditinggalkan ya. Oh ternyata ini perlu dilepaskan ya. Ya ketika itu dilepaskan, ya maka kebahagiaan muncul, sukacita muncul, kenikmatan muncul, konsentrasi bisa muncul. Ya ketika konsentrasi muncul akan mudah mengarahkan seseorang untuk dapat mempraktikkan sati dan samadhi. Nah ini yang dikatakan ajaran spiritual dari Guru Agung Buddha. Nah, ketika sati dan samadhi, perhatian, ya, disertai dengan kebijaksanaan, kemudian konsentrasi, akan dapat mengkondisikan kekotoran batin ini, ya terkikis begitu, ya maka
di sini Sang Buddha melanjutkan bahwasanya ketika seseorang memiliki konsentrasi, mengembangkan moralitas, ya, setelah mengembangkan moralitas, memiliki kebijaksanaan, ya, memiliki kebijaksanaan, kemudian mengembangkan cinta kasih secara universal, baik itu di dalam diri sendiri dan kepada semua makhluk, ya. Kemudian lebih lanjut lagi, memiliki belas kasih, kasih sayang, kepedulian antara diri sendiri dan orang lain, maka hal tersebut dikatakan sebagai seseorang dapat mencuci kain yang kotor ke dalam air yang bersih. Jadi kain yang kotor ketika dicuci dengan air bersih, maka kain tersebut akan menjadi murni, akan menjadi bagus seperti itu. Bukan seperti yang awal. Yang awal sudah kotor dicucinya dengan air yang berwarna. Hasilnya tidak baik. Nah, di sini kain yang kotor dicuci dengan air bersih, hasilnya akan menjadi murni. Ya. Maksudnya apa? Ketika seseorang memiliki kekotoran batin tadi, kain yang kotor diibaratkan batin yang kotor, ya. Kemudian air yang bersih diibaratkan sebagai konsentrasi, moralitas, kemudian kebijaksanaan, makan makanan yang secukupnya, makan makanan yang bernutrisi, yang dapat menunjang kehidupan, memiliki cinta kasih, kasih sayang, belas kasih, simpati, kepedulian. Ini merupakan air yang dapat mencuci kekotoran batin tersebut. Ya, sehingga ketika seseorang mampu untuk memahami ini, ya, maka orang tahu bahwasanya oh mana ya perbuatan hina, mana ya perbuatan mulia. Ketika seseorang mengetahui oh ini adalah perbuatan hina, oh ini adalah perbuatan yang mulia, orang akan mencari jalan untuk dapat terbebas dari penderitaan tersebut. Jalannya apa? Jalan mulia berunsur 8. Ya. Nah, ketika seseorang sudah mampu memahami hal tersebut, maka dipastikan bahwasanya ia dapat benar-benar merasakan kebahagiaan yang terbebas dari loba, dosa, dan moha. Keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin ini memang intinya. Ya, kalau di breakdown tadi di Watupama Sutta ada 16, ya, mungkin di sutta yang lain lagi ketika di breakdown lagi ada banyak kekotoran batin yang halus, ya. Anus saya, kekotoran batin yang sangat halus sekali begitu. Nah, kemudian setelah ya para biku yang ada pada saat itu memahami apa yang telah disampaikan oleh Sang Buddha, ada lagi yang bertanya, ya, yang bernama Sundarika Bharatwaja. Pada saat itu juga telah berkumpul bersama-sama di situ. Beliau bertanya, Bante, apakah Bante pernah berkunjung ke Sungai Bahuka? Ya. Sang Buddha ya seperti mengernyitkan dahi begitu ke Sungai Bahuka. Untuk apa Brahmana Sundarika? Ya. Ini mungkin juga pada saat ini ada juga orang-orang yang pergi ke Gunung Kawi, kemudian pergi ke Sungai Gangga, begitu, untuk menyucikan dirinya. Nah, Brahmana Sundarika ini bertanya, Bante, banyak orang-orang yang ke sana untuk mencari kesejahteraan, untuk mencari pesugihan, begitu. Ya, kalau zaman saat ini. Kemudian mereka di sana ya untuk mencari apa namanya, hal-hal yang memang sekiranya diinginkan oleh manusia. Dan konon katanya di sungai tersebut juga dikatakan ketika orang bisa berendam di Sungai Bahuka ini, ia akan dapat mencuci kejahatannya. Kemudian Sang Buddha menyampaikan, saya tidak pernah datang ke Sungai Bahuka, begitu Brahmana. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya orang bodoh, ya. Bodoh di sini bukan berarti tidak bisa baca dan tulis, tetapi bodoh di sini adalah seseorang tidak mampu melihat baik dan buruknya perbuatan, begitu. Orang bodoh akan selalu berendam di Sungai Bahuka.
Dan untuk selamanya dia tidak akan dapat terbebas dari penderitaan. Karena untuk dapat terbebas dari penderitaan, maka seseorang hanya dengan mengembangkan moralitas, mengembangkan kebajikan. Ketika orang telah mengembangkan moralitas, setiap harinya akan menjadi hari yang baik. Nah, kalau di dalam Parita, apa itu? Hari yang baik adalah saat kita berbuat baik, neptu yang baik, hari yang menyenangkan. Ya, ketika seseorang berbuat baik, disitulah hari yang baik. Jadi setiap hari adalah hari yang baik, begitu. Nah, kemudian beliau melanjutkan bahwasanya ketika seseorang melakukan perbuatan baik melalui perbuatan, memurnikan pikiran, ya seperti yang saya kutip tadi, memurnikan pikirannya dengan kebajikan, kemudian mengarahkan moralitasnya pada pencerahan, ya disitulah dikatakan orang tersebut dapat melenyapkan, ya kejahatannya, dapat mengikis kejahatannya, bukan dari sungai Bahuka. Maka Brahmana Sundarika, buatlah pulau pelindung bagi dirimu sendiri dengan menjalankan moralitas, dengan selalu memiliki cinta kasih, dengan memiliki penghidupan benar dan tidak kikir, dengan puas terhadap yang dimiliki, termasuk satu pasangan, termasuk apapun yang dimiliki, sehingga tidak menginginkan milik orang lain. Milikilah ucapan yang bermanfaat, ucapan yang disertai dengan cinta kasih, ucapan yang mengandung pada kebenaran, dan milikilah pengendalian diri. Maka dengan itu seseorang dapat melindungi dirinya sendiri dan dapat tersucikan, terbersihkan dari perbuatan jahat. Nah, Brahmana Sundarika karena memang pada masa itu masyarakat yang ada di sana meyakini bahwa sungai Bahuka ini membawa kepada kesejahteraan begitu, langsung muncul kegembiraan di dalam diri Brahmana Sundarika ini. Kemudian beliau menyampaikan kalimat, sungguh luar biasa, Guru Gotama sungguh luar biasa. Guru Gotama bagaikan orang yang mampu menegakkan apa yang terbalik, mampu menunjukkan jalan bagi dia yang tersesat, mampu menyalakan pelita bagi yang dalam keadaan gelap gulita, sehingga dapat melihat, ya panca indrianya ini dapat melihat ke segala penjuru. Yang kemudian Brahmana Sundarika yang awalnya belum memiliki keyakinan terhadap Guru Agung Buddha, akhirnya beliau, saya berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama, inilah tadi isi dari Watu Pama Sutta, yang mana beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya memang manusia ini memiliki karakter yang baik dan buruk. Baiknya adalah bisa dipraktikkan, buruknya pun juga bisa dilakukan begitu. Namun Sang Buddha selalu menyampaikan bahwasanya hal-hal yang tidak baik ini akan mengarahkan kepada ya penderitaan dan tidak bisa terlepas dari lingkaran kehidupan. Yang tadi saya sampaikan ada 31 alam kehidupan. Nah, saat ini kita memiliki kesempatan untuk selalu dapat menambah kebajikan ini. Apalagi setiap minggu selalu menjadwalkan waktunya untuk mau datang ke wihara. Berarti sudah punya potensi kita masing-masing ini untuk dapat dinasihati. Salah satunya melalui dharma, ajaran Guru Agung Buddha. Ya, ketika kekotoran batin tersebut ternyata ada di dalam diri kita masing-masing, termasuk di dalam diri saya, ya. Ketika kita diingatkan kembali melalui suta-suta yang diajarkan oleh Sang Buddha, kita tahu, sadar. Oh, ternyata saya tidak bahagia ini karena kekotoran batin tersebut. Bahkan karena kekotoran batin tersebut mengkondisikan saya tidak sehat.
baik secara batin ataupun jasmani. Bagaimana saya dapat menyikapi kehidupan dengan baik, maka perlunya untuk selalu sadar setiap saat, berupaya mengarahkan pikiran-pikiran kepada hal yang baik. Ya, saya pernah mendengar ucapan orang bijak. Ya, ini bukan dari Sang Buddha, tetapi dari orang bijak. Ya, bagaimana kita mampu untuk dapat mengolah pikiran kita sehingga ucapan, perbuatan dan perasaan ini tidak menjadi berkembang dalam ya penderitaan, tetapi mampu berkembang dalam kebajikan. Kalimatnya adalah apapun yang terjadi, terjadi untuk kebaikan. Apapun yang terjadi, terjadi untuk kebaikan. Apapun yang terjadi, terjadi untuk kebaikan. Ya, sehingga ketika kita mengalami sesuatu dalam hidup ini, kita tidak menjadi lengah, kita tidak menjadi kemudian frontal terhadap sesuatu yang di luar. Ketika kemarahan muncul, akan muncul begitu, kita ada remnya. Oh, ini pasti terjadi karena ada sesuatu yang perlu saya pelajari di sini. Nah, perlu dicek lagi. Maka dari situ dapat kita mengendalikan perbuatan kita dan dapat selalu mengarahkan pikiran kita selalu ke arah yang positif. Nah, kalau Ajahn Brahm selalu mengatakan di dalam cacing kesayangannya itu, all is well. All is well. Apa artinya Cik Neni? Semuanya akan baik-baik saja. Ya. Apapun yang terjadi yang tidak baik, semuanya akan baik-baik saja. Apalagi yang baik, semuanya tambah baik-baik saja. Begitu. Ya, jadi ketika kita memperoleh hal-hal sesuatu yang di luar kendali kita, selalu kita mengingat apapun yang terjadi, terjadi untuk kebaikan dan selalu melihat sisi positif dari kejadian-kejadian yang ada. Dengan demikian kita dapat berupaya untuk mengikis ya kekotoran batin yang ada di dalam diri kita dan dapat membersihkan dengan hal-hal baik yang telah dianjurkan oleh Guru Agung Buddha. Dengan memiliki konsentrasi, memiliki moralitas, kemudian memiliki kebijaksanaan, ya memakan makanan yang sesuai, yang bernutrisi, yang dapat mengkondisikan jasmani ini tetap dapat bertumbuh, berkembang begitu sehingga dapat melakukan kebajikan dengan mengembangkan cinta kasih, dengan mengembangkan belas kasih, kepedulian, serta selalu mengambil sisi positif dari dalam kehidupan ini. Ya, semogalah dengan uraian Dharma ini mampu mengkondisikan kita masing-masing dapat melihat diri kita di dalam diri kita masing-masing dan mampu juga oleh diri kita sendiri kita mampu melepaskan kekotoran batin tersebut dan mampu untuk mempraktikkan hal-hal yang baik dan bermanfaat sehingga batin dan jasmani menjadi bahagia sehingga kesehatan, kesejahteraan, usia panjang, keharmonisan dan kebahagiaan di dalam diri di dalam kehidupan saat ini dapat kita rasakan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu.